Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara saya, masih satu Puju. Saya dari Puju Ahmad bin Aji Gunung. Aji Gunung Ahmad itu ke saya. Ini Aji Gunung punya putra dua, yang satu Ahmad ke saya, yang satu Bisri. Aji Gunung bin Khotib bin Zainal Abidin Centena bin Khotib bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel, keturunan Ampel. Jadi beliau ini Kiai Mahrus bin Abdul Malik, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan, Tiranguan Sampang, sepupu jauh saya seperti yang tadi beliau sebutkan nasabnya. Dan Kiai Mahrus termasuk salah satu kiai Madura keluarga Wali Songo yang bertahan dengan nasab Syekh Jumadil Kubro versi Ahmad Khan Ba'alawi. Jadi apapun versi Anda semuanya saling menghargai, cek atau karan. Mon nyari bujuk tadi atau kan nggak tahu saya nyari bujuk. Sip. Kita mencari nasab, belajar nasab untuk silaturahim. Bagus. Kalau kiranya bisa bikin ribut, tutup. Bagus. Siap. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Selalu kita dengar bahwasanya Trah Wali Songo itu seolah-olah sudah sepakat bahwasanya mereka ini ada di barisan Kiai Haji Imaduddin, baik secara ba'alawi batal atau mungkin yang lebih berkaitan langsung dengan mereka bahwasanya Wali Songo itu bukan dari jalur Ba'alawi atau bukan Asmat Khan. Ya, kita sering lihat berseliweran di YouTube itu Trah Wali Songo itu di kelompoknya Kiai Haji Imaduddin itu, yang selalu menarasikan mereka bukan dari Ba'alawi, sekaligus menarasikan bahwasanya Ba'alawi itu batal, tidak bersambung ke Rasulullah dan sebagainya. Tetapi kita bisa saksikan sendiri. Ini kalau yang satunya mungkin semuanya sudah sangat kenal ya, Kiai Haji Ali Badri itu. Yang satunya itu adalah Kiai Haji Mahrus Abdul Malik. Beliau itu pengasuh pondok pesantren sepuh ya di Sampang itu, pesantren Al Ihsan Tiranguan ya. Dimana salah satu dari alumninya yang paling terkenal itu, ya bukan yang paling ya, yang mungkin kita kenal itu seperti contohnya Kiai Haji Abdurrahman Nafis, begitu juga Kiai Haji Khalil Nafis ya, yang di Jakarta itu, yang di Fatwa MUI Pusat ya kalau tidak salah ya. Nah, kita bisa saksikan sendiri secara lisan beliau mempertegas bahwasanya beliau itu dari Trah Sunan Ampel dan meyakini kalau Sunan Ampel itu jalurnya ke Asmat Khan, berarti Ba'alawi. Kita juga sebelumnya sudah mendengar ada Gus Fahrur, Ketua PBNU, yang mengatakan beliau dari jalur Sunan Giri, di mana meyakini Sunan Giri itu adalah Asmat Khan juga. Jadi jangan kamu anggap Trah Wali Songo itu sudah sepakat gitu dengan Keimat gitu, sudah sepakat bahwasanya mereka bukan Ba'alawi. Ya enggak Pak. Ya Trah Wali Songo yang mana, kan begitu ya. Trah Wali Songo kan banyak. Yang mana? Kenapa lalu tiba-tiba seolah-olah mau dikesankan semuanya satu suara? Ya enggak ya. Enggak satu suara, namanya ada banyak jalur ya. Jangan-jangan hanya kelompoknya Kiai Imaduddin saja yang setuju ke jalur Al-Musawi, Musa Al-Kadim. Jangan-jangan ada lagi yang jalurnya Al-Jailani, ada lagi yang masih bertahan dengan Ba'alawi. Kalau nasihatnya Kiai Ali Badri itu, ya kalau kamu nyari nasab malah ribut, ya nggak usah nyari nasab gitu ya. Orang nyari nasab itu nyari saudara, nyari silaturahmi. Ini nyari nasab malah ribut ya. Nggak usah nyari nasab kalau begitu ya. Ngurus nasib aja, nggak usah ngurus nasab ya. Apalagi ngurus nasab orang gitu ya. Nasab sendiri aja dulu diluruskan ya. Nggak usah sibuk-sibuk ngurus nasab orang ya. Sebetulnya kan kalau misalnya tidak lalu dikesankan menjadi satu gerakan ya, meluruskan nasab terus merobohkan nasab, itu jadi agak ideal. Artinya ya masing-masing saja. Siapa yang mau mencari nasabnya ya silahkan. Mau dapat stempel sebagai sayyid, sebagai syarif, atau silahkan ya. Silahkan. Tetapi sebisa mungkin ya, jangan
apa bahasanya ya, nggak ada kerjaan gitu, nggak ada kerjaan itu ngurusin nasab orang. Apalagi kebetulan nasab itu masih ada yang diyakini oleh sebagian dari saudaramu itu nasabnya. Misalnya kamu nyerang-nyerang Balawi, terus bagaimana pandangan dari Kiai Mahrus ini yang beliau meyakini ke jalurnya Asmat Khon? Bagaimana pandangannya Gus Fahrur, mereka meyakini jalurnya Asmat Khon? Kalau bagi kamu Terah Wali Songo pribumi lah, mereka pribumi. Pri mana? Pri langit. Jadi siapa yang mau bisa diterima dengan akal sehat mengatakan Ba'alawi versus pribumi? Orang pribuminya saja masih meyakini ke Ba'alawi, gimana ceritanya? Nah, kecuali kamu mau batalkan nasabnya dua orang itu, kamu tolak nasabnya Gus Fahrur itu, dia bukan Terah Sunan Gunung bukan Terah Sunan Giri, karena meyakini Ba'alawi berarti bukan, misalnya begitu ya. Itu mereka Pak pribumi. Menurut kamu kan Terah Wali Songo itu pribumi. Ya itu mereka pribuminya ya itu. Ya bisa jadi lebih jelas nasabnya mereka itu ya. Mereka yang pribumi itu mereka. Dan ternyata mereka meyakini jalurnya Ba'alawi, satu jalur. Lalu dari mana ini dianggap perjuangan pribumi merontokkan Ba'alawi itu? Dari mana orang mereka sendiri yang merasa, orang pribuminya aja merasa ke Ba'alawi kok. Apalagi ini tokoh-tokoh besar Pak yang ada pesantrennya udah puluhan tahun, bahkan mungkin udah ratusan, udah generasi ke-8, bukan generasi ya, pemimpin yang ke-8 ya. Santrinya ribuan gitu. Ya tetap meyakini nasabnya itu ke jalurnya Asmat Khon, berarti Ba'alawi. Terus itu mau dianggap bukan pribumi itu, budak Ba'alawi juga. Gimana kalau begitu ya? Itu yang bersuara Pak, yang nggak bersuara ya banyak Pak. Banyak sekali Terah Wali Songo itu yang meyakini seperti yang mereka dengar. Ya tidak menerima penelitian Datu Bagus Mugi, tidak menerima penelitiannya nasabah-nasabah mereka. Ya kan biasa namanya perbedaan. Kalau di tengah perbedaan begitu lalu dikesampingkan, Terah Wali Songo ini semuanya sudah tidak meyakini ke Ba'alawi, mereka sudah pindah. Siapa yang bilang? Ini perjuangan pribumi melawan Ba'alawi. Pribuminya yang mana? Orang yang jelas-jelas pribumi itu katanya Terah Wali Songo. Terah Wali Songonya masih meyakini ke Ba'alawi. Ya, kan begitu. Itu kan kenyataan Pak. Ya, nggak perlu cerdas, nggak perlu pintar. Kalau tidak bodoh aja sudah paham masalah seperti ini. Nggak usah bisa baca kitab nggak. Pakai pikiran normal, nggak ada kebencian, nggak sirik, nggak iri dengan nasab orang. Udah bisa dipahami seperti ini. Mudah sekali itu. Pada kenyataannya Terah Wali Songo saja itu tidak satu suara. Entah tidak satu suara dalam masalah nasab mereka, tidak satu suara juga dalam masalah pandangan mereka kepada Ba'alawi. Jadi belum masih sangat tidak layak dan sangat mengada-ngada kalau seolah-olah perjuangan merontokkan Ba'alawi itu atau menyatakan mereka bukan dzurriyyah Nabi itu adalah perjuangan pribumi. Pribumi singendi? Pribumi yang mana? Itu para muhibbin, mereka meyakini dzurriyyah Nabi itu bukan pribumi kalau begitu. Pri apa itu? Pri langit. Jadi sudahlah, kita jangan termakan dengan narasi-narasi perjuangan pribumi. Pribumi yang mana sih? Yang berjuang itu pribumi yang mana? Yang pribuminya banyak ya. Allahumma hadina